banyak sekali kendalanya ini kalau lagi begini, lagi kita butuhkan. Kemarin kita nggak serumit ini ya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar setelah ini. Boleh, bismillah. Iya. Gimana Saya kita mulai coba lagi pencet aja? itunya ya, rekamannya. Iya. Ya. Oke, bismillah. Waktu kita berapa menit lagi, Bu? Tadi lupa ini deh, Ya jam Allah. berapa tadi. Udah banyak terbuang waktu kita ya. Iya, tapi tadi saya udah itu Pak Rosa sih. Ya, Udah izin Pak Rosa. iya, WA sih, mudah-mudahan Iya, nanti dia baca. ya. Oke. Kita mulai ya, Bu ya. Iya, Oke. Berarti dari saya yang iya mulai nih. boleh. Yang jadi grogi kan gak karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Lilis? Alhamdulillah baik Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Sudah. Jadi gimana sih? Jadi bingung Iya saya. udah nggak apa-apa, mengalir aja. Grogi ya karena banyak kendala itu kayaknya ya. Udah nggak apa-apa, Ya kita lanjut Allah. aja ya. Ya. Ini Bu Kita Lilis, ulang lagi ya? Apa ulang gimana? lagi? Mau ulang lagi? Ini ulang lagi di apa? Iya ya, astagfirullahaladzim. Ini kita lanjut ya. Lanjut aja deh, nggak apa-apa. Bu Lilis ngomong-ngomong ada menghubungi saya. Ini kira-kira ada apa? Boleh cerita. Iya, saya ingin sedikit melakukan coaching nih sama Bu Sri, Ya. meminta pendapat Bu Sri dengan kendala yang sedang saya alami beberapa waktu ini. Jadi dalam proses pembelajaran saya, ketika saya mengajar, saya merasa, saya kan pegang guru bidang studi ya Bu, ada beberapa kelas yang saya ampu. Nah, ada satu kelas, yaitu kelas 4A, ini saya merasa kesulitan sekali mengajar di kelas ini, karena kelas ini tuh siswanya cenderung pasif Bu, dan hampir semuanya pasif gitu, tidak ada semangat gitu, kurang bersemangat lah gitu. Jadi anak-anaknya itu seperti tidak enjoy gitu dalam pembelajaran saya gitu Bu. Ya, jadi intinya di kelas Bu Lilis ini ada kelas yang siswanya ini pasif ya. Iya, Jadi tidak hampir semua aktif, Bu, hampir hanya semuanya beberapa orang aja yang aktif gitu. tidak. Ya, saya sudah bisa tahu. Jadi sebenarnya yang Bu Lilis inginkan ini apa dengan kelas Ibu tadi? Iya, sebetulnya saya ingin kelas ini tuh seperti kelas-kelas yang lainnya yang saya ampu. Sebab bertahun-tahun saya menjadi guru, saya merasa baru kali ini saya merasa kesulitan sekali dalam mengajar gitu ya. Merasa kesulitan sekali dalam mengajar karena baru kali ini saya menemukan satu kelas yang tipikal anaknya tuh pendiam semua gitu Bu, sehingga saya sudah mensiasati dengan ice breaking, dengan media dan sebagainya, tapi masih aja gitu Bu. Apakah saya ini gagal atau gimana ya Bu ya? Jadi saya ingin supaya kelas 4A ini ketika mengikuti pelajaran saya semangat dalam belajarnya tuh kelihatan seperti kelas-kelas lainnya gitu Bu. Jadi dengan anak-anak yang bisa aktif ini membuat Bu Lilis lebih semangat belajar semangat mengajarnya lagi intinya ya. Betul Bu, iya. Jadi kalau siswanya nggak semangat juga kita kayak teriak-teriak sendiri, ngomong sendiri gitu ya Bu ya. Sementara kitanya tuh jadi kayak bengong mau ngapain lagi gitu, udah diginiin digituin masih aktif, masih pasif aja gitu. Oke. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan ini, kira-kira pencapaian keaktifan siswa yang ada di kelas Ibu dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu tuh pencapaiannya di mana dari tujuan yang Ibu inginkan? Iya, untuk pembelajaran di kelas 4A ini, saya merasa saya kalau diskalakan ya 1 sampai 10, saya tuh masih merasa saya
di nomor 6 Bu, karena Oh memang gitu. bagi saya tuh saya agak sedikit merasa gagal gitu ketika mengajar di kelas 4A. Mhm, Duh apa sih, kenapa sih gitu nggak greget gitu, apa saya yang mhm. nggak bisa apa gimana gitu. Jadi saat ini sih saya merasa saya baru di level 6 gitu Bu. Iya. Jadi sebenarnya, gagal tidaknya kita juga belum bisa apa ya, melihat itu adalah kegagalan atau Mhm, tidak. mhm, Nah, dan setiap orang kan juga punya kelebihan ya, kelebihan, kekuatan gitu, yang apa, dimiliki masing-masing. Nah, kalau dari Bu Lili sendiri merasa kekuatan apa yang, bisa apa, Ibu berikan gitu, kekuatan yang Ibu miliki gitu untuk mencapai tujuan tadi? yang pertama saya akan dengan mudah mengkomunikasikan ya, artinya Mhm, saya senang bercerita, berbagi cerita, mhm, curhatlah gampangnya gitu ya, berkomunikasi iya, dengan teman, dengan rekan sejawat gitu. Saya mhm, tuh seneng, kadang saya bahkan kadang-kadang saya kalau bisa ngajar di kelas 4A, aduh kelas 4A begini lagi gimana ya Bu ya gitu, mhm, sharing lah gitu. Terus kemudian juga saya mencoba mensiasatinya dengan menghadapi kelas 4A itu ketika saya mengajar tuh saya coba ice breaking yang mhm, bermacam-macam, nggak cuma itu-itu mhm, aja gitu. Bahkan kalau di kelas lain cenderung yang sama gitu Bu, tapi mhm, karena mereka memang dasarnya aktif, mhm, mereka mhm, enjoy. Sementara di kelas ini tuh saya udah coba beberapa ice breaking, ya ya mereka tuh aktif hanya mengucapkan saja, dari mhm, setelah mhm, itu ya sudah gitu, ketika ditanya saja mereka aktif, setelah itu ya nggak ada lagi gitu, nggak aktif lah mhm, dari ekspresi wajah, dari jadi saya merindukan kelas yang berisik gitu. Nggak mhm. apa-apa loh nak, kalian berisik di kelas gitu, kadang-kadang begitu gitu ya. Iya, iya. Terus saya juga coba siasati dengan membuat media pembelajaran yang cukup menarik gitu ya, yang cukup menarik yang misalnya saya coba bikin permainan nih, pertama YouTube gitu ya, nonton video, habis itu saya coba buat kuis atau Mhm, pertanyaan itu soalnya itu pakai word wall atau krisis gitu ya Bu ya. Ya tapi mereka tuh hanya menjalankan saja gitu. Misalkan tanya ya ini gimana, baru kalau disuruh maju ya baru maju. Bahkan ada yang kalau biarpun jadi maju dia nggak akan mau maju gitu. Jadi sepertinya kelas ini tuh kelas yang benar-benar anteng ya? anak-anak anteng Mhm, kumpul semua di situ gitu Bu. Jadi saya walaupun sudah berbagai cara merasa masih belum berhasil gitu Bu. iya, eee, jadi sebenarnya peluang apa, kekuatan di Bu Lilis ini sebenarnya ada banyak ya. Tadi yang sudah dibicarakan dengan memberikan banyak ice breaking, Mm-mm. kemudian media-media dan apa model pembelajaran yang bermacam-macam. Nah, kalau hambatan, apa kira-kira hambatan yang Bu Lilis alami, ada nggak hambatan-hambatan dalam mencapai apa tujuan yang Ibu inginkan supaya kelas ini menjadi lebih aktif gitu? Ada nggak hambatan-hambatan? Hambatannya sih ketika saya coba komunikasikan dengan orang tua siswa, Mhm, jadi dari orang tua siswanya juga memang kurang kurang respon Bu, kurang mendukung gitu. mhm, Artinya mungkin orang tuanya juga pendiam apa bagaimana gitu ya. Jadi ke anaknya juga begitu gitu. Ketika mhm, saya chat instruksi atau informasi di grup gitu ya, di grup mhm, WA, besok akan ada mhm. pelajaran PAI apa, yang respon itu aja gitu, kurang, Oh gitu. sepertinya kurang gitu responnya. Paling jawabnya hanya baik Bu, iya Bu, begitu saja gitu. Jadi responnya itu kurang gitu Bu. Itu sih hambatannya. Jadi saya agak kesulitan juga jadi untuk lebih mendekati anak-anak karena memang Mhm. orang tua siswanya juga rata-rata kerja, susah sekali untuk pendekatannya gitu. Itu dari orang tua ya. Kalau dari Mm-mm. anak-anaknya sendiri, pendekatan ke anak-anaknya Pendekatan ke seperti anak-anaknya eh, saya coba tanya mereka, kalian mau gimana belajarnya gitu? Apa mau dibelajar di luar ya hayu gitu. Di luar kelas pun
mereka ya bergerak seperlunya, bicara seperlunya gitu. Nah, kalau untuk memang sih Bu, saya belum panggil satu persatu. Oh Maksudnya iya. secara individu saya belum gitu, misalkan saya Mhm. panggilin satu-satu. Sedangkan kan sekitar 20 lebih ya Bu di kelas itu yang diem gitu Mhm. dari 32 siswa itu paling hanya 5 sampai 8 siswa yang memang sedikit aktif gitu. Nah, sekarang solusinya kira-kira dari yang tadi permasalahan, mungkin bagaimana pendekatan ke anak, terus Mm-mm. hal-hal mungkin yang bisa meningkatkan keaktifan siswa yang belum Bu Lilis lakukan. Mungkin ada solusinya yang Bu Lilis kira-kira, wah ini bisa nih mungkin solusinya apa kira-kira? Mungkin saya perlu bicara secara individu kali ya ke anak-anak gitu dan Mhm. mencari tahu seperti apa problema mereka, Mhm. tipe gaya belajar mereka Iya supaya bisa betul. saya sesuaikan gitu ya Bu ya. Mereka di rumah seperti apa mungkin lebih ke saya harus lebih mendekati personalitinya gitu atau individu dari masing-masing siswanya dan Mhm. walaupun mungkin sedikit melelahkan ya Bu ya karena banyak gitu. Iya, Mungkin seperti eee, itu ya. bisa iya kan bisa bertahap mungkin Bu Lilis ya, ada Iya, dari tahapan-tahapannya segi gitu kalau pendekatan itu heeh, mungkin heeh, juga saya harus lebih banyak belajar kali ya mhm. cara mensiasati kelas itu supaya Kalau di aktif. kalau di kelas yang sudah Bu Lilis lakukan sih sudah lebih ke yang apa ya, metode dan sebagainya ya, ice breaking. Kalau Iya, ice breaking, ada nggak ice breaking yang belum yang kira-kira untuk membuat anak lebih aktif gitu? Selama ini mungkin ice breaking apa saja yang sudah Bu Lilis ini ada nggak lagi, ice breaking yang lain gitu mungkin yang lebih iya. Mungkin meningkatkan mungkin akan saya coba ice breaking yang lain ya Bu. Selama ini sih mhm, ice breakingnya saya bikinnya yang meriah-meriah, yang seru-seru mhm, gitu. Maksud saya tuh mhm, biar mereka teriak, terdengar gitu heeh. suaranya gitu ya. Tapi nggak tahu juga, saya juga belum coba di kelas 4A ini, saya belum coba dengan Mhm, metode stop gitu. Maksudnya berpikir bersama, merenung bersama, kenapa sih iya, gitu kan. Karena saya pikir kelas ini kelas pendiam kalau saya ajak untuk diem juga gitu. Tapi kan itu persepsi awal saya. Memang saya belum coba Bu gitu. eee, jadi, eee, Pak Rosa tadi admit, kemudian ini, tadi Bu Lilis sudah mulai mau merencanakan ya, kira-kira, strateginya untuk merencanakan solusinya tadi, rencananya Bu Lilis seperti apa? Rencananya sih saya akan coba untuk mengkonsultasikan masalah individunya, Mhm, anak-anak itu sendiri, kepada anak-anak itu sendiri pendekatan gitu ya. mhm, Terus kepada orang tua juga minta bantuan guru kelas yang megang itu juga karena mhm, memang masukan dari guru kelasnya juga memang ya udah kelas itu ya memang begitu adanya gitu. betul, Tapi saya merasa kurang puas gitu, kurang mhm, greget kayaknya gitu. Jadi nggak bersemangat gitu kalau ngajar di kelas itu. mhm, Dan saya juga akan coba bicarakan dengan kepala sekolah supaya mengkondisikan orang tua siswanya agar mereka juga aktif gitu ketika dipanggil ada permasalahan siswa yang harus dibicarakan gitu. mhm, iya, Itu sih langkah yang komunikasinya. mhm, Kemudian tadi itu Bu, dari segi pembelajarannya mungkin saya harus banyak baca referensi, cari buku-buku mhm, referensi yang berkaitan dengan psikologi gitu ya, atau yang mhm, cara menangani bukan anak bandel malah gitu, iya, cara memberikan pelajaran yang tepat untuk anak-anak yang introvert atau pendiam gitu ya, gitu. iya. Saya rasa tadi Ibu sudah menemukan kan jadi ya, Iya dan, ya Bu ya. sudah menemukan gimana, solusi dari permasalahannya. Tinggal, dan rencananya juga, kapan waktunya ya, itu Mm-mm. sudah, bisa Ibu rencanakan dari sekarang, kira-kira kapan kapan waktunya, terus,
apa, yang dapat membantu Ibu tadi sudah juga ya kan? Sudah Ibu, kemukakan yang dari tadi kepala sekolah ya, yang Ya, kemudian tindak lanjutnya, gimana tindak lanjutnya, setelah setelah dari sesi ini? ya Eee, dari sesi coaching ini ya, saya bisa segera harus ambil tindakan ya Bu ya, sesuai dengan masukan dari Ibu Sri tadi, coaching kita tadi, bahwasannya memang saya harus segera cari solusinya dan mengeksekusi solusinya gitu ya. Saya akan segera untuk membicarakannya dengan kepala sekolah, mengundang orang tua siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan memperbaiki setiap proses pembelajaran, persiapan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas berikutnya gitu. iya, baik. Sepertinya, sudah apa namanya, ketemu ya Bu Lilis Ya, alhamdulillah Bu. eksekusinya. Heeh. Ya mungkin itu hari ini ya tinggal Bu Lilis, lebih memantapkan lagi aja, heeh. Iya, Semoga berhasil apa yang sudah, tadi Bu Lilis rencanakan ya, solusi-solusi yang sudah Bu Lilis tadi cari dan, aksi dari rencana yang akan Bu Lilis laksanakan. iya Mungkin Bu Ibu. Lilis itu Terima saja. kasih Bu Ya, Sri sama-sama atas Bu Lilis. masukannya, hmm, atas tukar pendapatnya sangat bermanfaat sekali untuk saya. Jadi pemikiran saya itu terbuka bahwasannya saya sebetulnya belum gagal, hanya belum berusaha maksimal untuk kelas 4A Betul. ini. Gitu. Iya, Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Sri sama-sama. atas Sukses untuk Bu waktunya. Lilis ya. Amin. Terima Amin. kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi satu Don.